Halo, welcome back to the channel. Topik bacaan kali ini adalah cerminan jiwamu di alam spiritual sesuai dengan judul video ini ya. Sedikit aku jelaskan maksudnya apa dari bacaan kali ini. Kayak diri kita kan ada di alam material ya seperti itu. Sedangkan jiwa kita itu sebenarnya ada di alam spiritual. Ya jadi ini mungkin aku lebih kayak dari perspektif dari spiritual realm atau alam spiritual itu, gambaran kamu tuh seperti apa, cerminan jiwa kamu tuh seperti bagaimana. Jadi ini lebih kayak ke reflective reading aja ya. Jadi mungkin dari sini nanti ada petunjuk-petunjuk untuk kamu. Mungkin ada hal-hal yang bisa kamu analisa kembali di dalam diri untuk membuka potensi kamu lagi ke depannya di dalam perjalanan jiwa kamu saat ini ya. Oke, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins, bisa panggil aku Wins Silly, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini ya. Dan di sini ada 3 pilihan. Aku dalam bacaan kali ini memakai ornamen mainan ini. Ada maksudnya, ada artinya kenapa aku memilih ini ya, terpanggil untuk ini. Ya, yang pilihan pertama atau PAL 1 nih, PAL 2, PAL 3 ya. PAL 1 ini bentukannya seperti ini, seperti buku yang ada, seperti buku gitu ya. Jadi dia kebuka. Nah, di dalamnya tuh ada seperti ini. Ini jiwa kamu ceritanya di dalam buku ini. Ya. Ini nama mainannya itu judulnya itu Unfinished Story ya, cerita yang belum selesai. Ya, itu yang PAL pertama nih. Lalu yang kedua ada ini. Ya. Ini bentukannya seperti ini, di kepalanya seperti ada istana. Ya, bajunya seperti ini. Ini judulnya The Moving Castle ya, kastil yang bergerak gitu ya, The Moving Castle. Terus yang ketiga, PAL 3 di sini ya, bentukannya seperti ini ya. Ini Rubies in the Cabinet ya. Cabinet itu kayak lemari, kayak ya, kabinet gitu ya. Di dalamnya rubies, dia bilangnya rubies, tapi di sini gambarannya ini jantung hatinya dia gitu loh ya, ada di dalam lemarinya dia. Jadi silakan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih ornamen mainan yang mana. Semua ada maksudnya, nanti aku jelaskan di bacaannya. Bisa kalau kalian ketarik ke lebih dari satu itu bisa juga ya. Jadi kayak misalkan saya ketarik satu tapi juga ketarik dua nih. Jadi mungkin yang satu itu pesan-pesan utamanya, nanti pesan-pesan sampingannya mungkin ada di sini gitu ya. Misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Atau kadang ada case-nya di mana ada beberapa dari kalian yang mungkin ketarik ketiga-tiganya sekaligus. Itu kadang pernah terjadi juga atau bisa terjadi juga. Ya, jadi itu boleh ya, diperbolehkan. Mungkin ada pesan-pesan di situ juga untuk kamu. Kalau misalkan, ya ini general reading, ini akan menjadi bacaan umum. Jadi kalau misalkan bacaan ini tidak resonate sama sekali untuk kamu, berarti mungkin ini kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau mungkin bacaan ini bukan untuk kamu. Ya, kalau misalkan yang kamu pilih juga misalkan oh ternyata nggak nyambung sama saya, kamu coba pilih yang lain ya, karena kadang ada kalanya kita salah narik intuisi juga gitu ya. Ya, jadi kamu bisa coba pilih yang lain. Kalau misalkan nggak sama sekali juga ya berarti memang kembali lagi ke bacaan ini mungkin bukan untuk kamu ya. Itu saja untuk intronya, dan kita langsung masuk aja ke bacaannya ya. Cek timestamp di kolom komentar, di kolom deskripsi video ya. Kalau kamu mau langsung lompat ke PAL 2 atau mungkin PAL 3, silahkan. Ya, aku akan mulai dari PAL 1. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat. I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo PAL 1, bagi kalian yang memilih ornamen mainan yang ini ya. Ini The Unfinished Story ya, cerita yang belum selesai judulnya. Ini adalah general reading kamu atau bacaan kamu tentang cerminan jiwamu di alam spiritual ya. Jadi kalau dari perspektif di dunia spiritual atau alam atau spiritual realm ya, mungkin alam astral atau alam spiritual, itu gambaran jiwa kamu tuh seperti apa. Ya ini seperti ini buku ya bentukannya. Ya, ini kamu gitu. Ya berarti ya jiwa kamu gambarannya mungkin seperti ya mungkin seperti buku ya. Kayak kamu di kehidupan ini banyak banget belajar ya. Ya tentunya kita juga semua memang
belajar ya di kehidupan kita, ya yang manapun gitu ya, termasuk yang sekarang ini. Tetapi kayaknya pelajaran-pelajaran yang cukup krusial kamu pelajari itu ada di inkarnasi kamu sekarang gitu ya, Pao nomor 1. Jadi sekolahmu itu cukup ibaratnya dibanding mungkin ya jiwa-jiwa lainnya gitu ya, cukup tinggi lah gitu loh. Ibaratnya kamu di sekolah yang cukup tinggi, pelajarannya cukup berat gitu yang aku lihat ya, file nomor 1. Tetapi sebenarnya yang aku juga tangkap, sebenarnya gambaran jiwa kamu itu yang tergambar itu ya seperti jiwa yang sedang melanjutkan sebuah cerita. Ya, jiwa yang sedang melanjutkan sebuah cerita ini maksudnya banyak banget mungkin hal-hal yang ini ada sangkut pautnya sangat kuat sama past life kalau yang aku lihat ya. Sorry ya, aku jelasin dulu ya, ini kenapa kalian ketarik untuk memilih mainan ini ada maksudnya gitu. Jadi kayak mungkin di kehidupan saat ini jiwa kamu tuh benar-benar mencari jawaban atau pencerahan. Ibaratnya kamu nulis buku yang tadinya kamu nggak tahu kamu mau nulis apa di kertas itu, di halaman itu, tiba-tiba kamu ketemu gitu bahannya untuk kamu tulis di situ. Nah, ini ada referensi-referensinya ke memahami tentang atau mengingat kembali mungkin beberapa bagian dari kehidupan masa lampau kamu yang belum selesai atau belum kelar karmanya. Ya makanya di sini dibilangnya unfinished story. Ya, gitu. Misalkan contoh kasus misalkan di kehidupan masa lampau, mungkin kamu yang seharusnya menjalani peran kamu sebagai penyembuh, cuman mungkin ternyata putus tengah jalan, misalkan kayak gitu. Ya, atau kamu pada saat itu memutuskan untuk mundur dari langkah itu, misalkan kayak gitu ya. Nah, terus di kehidupan saat ini, ya berarti kan akan dilanjutin ceritanya. Ya karena halamannya masih kosong gitu ya, seperti itu. Jadi gambaran atau cerminan jiwa kamu di alam spiritual itu adalah seperti buku yang terbuka. Buku yang siap ditulis berdasarkan takdir ilahi seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi ya cerita kamu ini tentunya lagi-lagi bersangkutan dengan past life dan bersangkutan juga dengan seperti aku bilang takdir ilahi. Berarti ya mungkin ada koneksinya sangkut pautnya sama misi jiwa kamu juga nih, Pao nomor 1. Ya beberapa dari kalian jujur yang aku lihat di kehidupan saat ini ya, di inkarnasi saat ini adalah jiwa-jiwa yang akan menginspirasi kalau yang aku lihat ya. Nggak sedikit dari kalian yang mungkin akan mengekspresikan perjalanan jiwa kamu gitu ya. Itu mungkin lewat sesuatu yang tertulis seperti itu, Pao nomor 1. Entah itu mungkin buku, entah itu ya zaman sekarang macam-macam ya, konten, apapun itu. Ya jadi kayak perjalanan kamu di alam kehidupan kamu saat ini tuh bagaimana, kamu ketemu sama apa, kamu gimana gitu-gitu loh, seperti itu. Jadi kalau bagi kalian yang mungkin mau berkreasi ke arah sana, aku konfirmasikan untuk Pao nomor 1, jangan kurungkan niat kamu. Ya, coba untuk explore lagi jiwa kamu melalui tulisan atau bacaan seperti itu. Ya, karena gambaran jiwa kamu atau cerminan jiwa kamu tuh seperti buku yang terbuka kayak gini. Di dalam bukunya ada kamu nih. Gitu, kamu seperti tertidur di dalam sini. Kayak embrio gitu ya, tapi buku. Gitu. Ya, jadi ada titik atau momen di dalam perjalanan hidup kamu kali ini di mana kamu nanti akan benar-benar sadar, melek, dan menemukan jati diri kamu yang sebenarnya, dan kamu ekspresikan itu lewat sesuatu platform gitu sih yang aku lihat ya, Pao nomor 1. Mungkin ini yang di masa lampau atau di kehidupan masa lampau belum sempet gitu lah. Nah, sekarang kamu kelarin cerita ini. Ya, tapi ya kita ngomongin tentang unfinished story ya, banyak juga cerita-cerita yang kamu atau karma-karma yang kamu akan selesaikan di kehidupan ini. Ya, mau itu karma keluarga, mau itu apa, banyak banget. Kamu tuh seperti anggapannya seperti seseorang pelajar yang sangat cerdas, yang punya ilmu dan wawasan yang jauh lebih banyak dari banyak orang. Ya kayak kamu itu dari kebanyakan orang ya. Maksudnya kayak kamu itu mungkin juga adalah seseorang yang memang punya kebajikan, wisdom yang nanti memang bisa dibagi ya ke orang-orang, seperti itu. Pemahaman universal ya, seperti itu, atau pemahaman spiritual. Itu sih yang aku tangkap dari mainan ini yang aku lihat. Jadi kayak gambaranmu tuh seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari kartunya ya. Pile nomor 1 ini aku taruh di sini dulu.
Kita lihat dari kartu-kartunya, sekarang petunjuk semesta bagaimana lagi. Sorry ya, aku masih batuk. Soal ini sedikit pesan barusan masuk ya, Pak nomor 1. Soal masalah past life dan lain-lain, kamu jangan ngoyo untuk mencari-cari itu. Kalau memang saatnya kamu sudah harus tahu, itu nanti akan kebuka aja jalannya untuk kamu. Ya, lembar demi lembar seperti itu. Ya, Pak nomor 1 itu pesan dari semesta. Karena semakin kamu gelisah dalam prosesnya, semakin gak ketemu jawabannya. Gitu. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat petunjuk untuk kamu, ya. Cerminan jiwamu di alam spiritual. Aku tidak baca reverse cards ya, jadi ini semuanya tegap. Oke, kita ada 7 of Cups. Oke, interesting. The Tower. Six of Wands. The Wheel of Fortune. Yes. Satu lagi mungkin untuk para nomor 1. Oke. Four of Wands. Nice. Oke. Ya, dari 5 kartu ini dulu. Kita lihat petunjuknya. Baru nanti kita lihat di oracle-nya bagaimana. Oke, Pak nomor 1. Ya ini udah jelas banget. Kayak kamu mungkin udah jadi buku ini tuh udah dalam beberapa kali kehidupan ya. Maksudnya reinkarnasi kamu itu terlihat sudah beberapa kali. Ya. Tapi di kehidupan saat ini, ya ini kayak udah kesekian kalinya kayak jadi gini ya, gimana ya jelasinnya? Kayak misalkan ada sebuah cerita gitu ya. Endingnya itu kemungkinannya ada 7 macam misalkan. Nah di kehidupan kemarin, kamu masuk ke ending nomor 1. Kehidupan berikutnya, ending nomor 2. Lalu ending nomor 3, ending nomor 4 gitu lah. Ya, gitu. Jadi kayak kamu tuh sekarang sepertinya kalau yang aku lihat, bisa jadi sudah kayak mulai ke arah penghujung gitu sih yang aku lihat ya, penghujung cerita nih. Jadi kan ini bukunya tebal nih ya, Pak nomor 1. Gitu, ini kan bukunya buku tebal gini. Nah, kamu tuh mungkin udah kayak di sini nih, gitu di halaman-halaman ya, mungkin bab-bab terakhir gitu kali ya yang aku lihat. Karena entah kenapa aku ngerasa ada semacam pergantian atau perputaran setelah semua ending atau semua cerita ini kamu udah dapetin gitu loh, Pak nomor 1. Ya, gitu. Jadi kehidupan kamu itu banyak yang sifatnya seperti seolah-olah berulang, tetapi sebenarnya kayak kamu tuh diuji. Ketika sesuatu seperti ini diulang konteksnya, kamu tuh ngambil keputusannya seperti apa. Ya gitu, ibaratnya kayak ujian ada pilihan ganda gitu, A, B, C, D. Nah kamu milih jawaban yang mana nih, A, B, apa C, apa D. Kalau pilih jawaban A, nanti kamu larinya ke ending 1. Kalau B, nanti kamu larinya ke ending 2 gitu loh, kayak gitu. Ya, Pak nomor 1. Nah kamu ini sepertinya udah kayak jiwa kamu tuh seolah-olah udah tahu. Makanya kayak aku ngeliat kamu orang-orang yang bijaksana. Karena kamu tahu misalkan, kembali lagi ya ke contoh soal yang tadi. Pertanyaan 1, kamu udah tahu kalau saya pilih A ini nanti ujung-ujungnya kayak apa. Saya pilih B ini nanti saya tahu ujung-ujungnya kayak apa. Berarti saya pilih yang kira-kira saya mungkin jatuhnya keluar dari zona nyaman. Makanya kayak ujian kamu dalam kehidupan kali ini untuk benar-benar keluar dari zona nyaman, mematahkan semacam siklus itu tuh kenceng banget. Makanya di sini ada The Tower. Itu The Tower yang artinya apa ya? Kayak kamu sudah siap untuk dengan pengetahuan semesta yang kamu punya sebenarnya di dalam kamu, situasi hidup kamu tuh menyadarkan kamu kembali sama ini. Ya, seperti itu. Bahkan dari ini ya, sorry ya, beberapa dari kamu nih juga ada masalah jodoh pun juga masuk di sini ya. Siapa yang nanti kalian nikahi? Mungkin beberapa dari kalian ada yang kayak harus memilih, aku pengen nikah sama A atau sama B gitu loh, seperti itu. Ini contoh ya gitu. Jadi
Gitu, hidup kamu tuh dipenuhi sama pilihan-pilihan yang sebenarnya cukup ya bener-bener pilihan A sama pilihan B tuh ngebawa kedua jalan yang berbeda, misalkan seperti itu. Tapi intinya sih gini, kalau yang aku tangkap pesannya, Pal nomor 1, kamu nggak usah khawatir dengan apapun yang kamu sudah pilih sampai detik ini nih. Ya, karena yang kamu sudah pilih sampai detik ini itu sudah memang ke arah ending yang belum pernah kamu kamu alamin gitu loh. Ya, jadi pilihan kamu di sini udah, kalau menurut aku sudah oke. Meskipun mungkin kadang beberapa dari kamu masih kepikiran gitu, atau mungkin masih kadang memikir, andaikan saja mungkin dulu aku memilih yang A bukan yang B, mungkin hidup saya berbeda. Ya bener. Ya, tapi ketika kamu sadar, ketika kamu healing secara spiritual, ketika kamu memahami kembali, oh ya, memang jalan saya harus begini. Gitu, karena ini satu-satunya jalan yang memang untuk mengajarkan saya pelajaran hidup terpenting dan paling berharga. Untuk saya siap untuk berputar atau ibaratnya berubah bentuk gitu ya, bertransformasi ke sesuatu gambaran yang berbeda. Perjalanan jiwa saya yang berikutnya. Jadi untuk kamu belajar satu buku ini, itu tuh ngelewatin beberapa reinkarnasi gitu loh. Jadi nggak cuma dalam satu kehidupan kamu bikin satu cerita buku ini. Ya, misalkan babnya ada 7 ya 7 kali kamu. Misalkan seperti itu contoh ya. Gitu. Jadi udah lama nih kamu, mungkin jiwa-jiwa yang udah tua gitu. Ya, seperti itu jiwa ya. Gitu. Gitu yang aku lihat. Ya, dan banyak dari kalian di kehidupan saat ini nih, kalau yang aku lihat ya, ini tentunya nggak semua, tapi banyak di pile 1 ini yang ini kan ada The Tower, ada Four of Wands ya. Pelajaran hidup salah satu yang terbesar itu dapat dari pertemuan kamu sama jiwa kembar atau twin flame, seperti itu. Ya, itu yang aku lihat pile nomor 1. Elemen takdir kamu di inkarnasi ini kenceng banget pile nomor 1. Makanya aku bilang tadi di awal ada unsur takdir ilahi. Ya, dan unsur past life. Ya kedua unsur itu ya nyambung sama twin flame gitu ya. Kan twin flame itu kan juga mungkin dari reinkarnasi ke reinkarnasi juga ada. Ya, challenging ya, ini pelajaran hidupmu. Tapi yang aku lihat, sukses ini ada banget untuk kamu sih, pile nomor 1. Ya, sebagian besar dari kamu di inkarnasi yang sekarang ini, aku melihat keberhasilan yang cukup besar di dalam menjalani apa yang memang seharusnya kamu jalani di kehidupan ini. Peran yang seharusnya kamu telusuri, kamu lanjutkan, cerita-cerita yang belum beres kamu beresin gitu ya. Jadi kayak banyak energi kesuksesan, penutupan siklus-siklus. Di sini kan ada Wheel of Fortune ya gitu. Jadi itu kan ngomongin tentang roda kehidupan kalau di bacaan kamu ini. Ya, Seven of Cups ngomongin tentang pilihan hidup. Jadi ujian kamu di dalam memilih itu besar di kehidupan ini. Pasti deh kalau kamu misalkan merenungkan lagi gitu ya perjalanan kamu, pilihan-pilihan kamu tuh cukup sulit yang aku lihat. Ya gitu, tapi percayalah, yakinilah kalau kamu pile nomor 1 adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang sudah cukup bijaksana untuk mengambil langkah atau pilihan yang kamu sudah yakini tepat untuk kamu. Meskipun kamu tahu kalau aku mengambil pilihan ini, mungkin hidup aku akan bergoncang. Tetapi goncangan itu akan membawakan perubahan ke arah kebahagiaan aku yang lebih. Seperti itu pile nomor 1. Ya, life choices kamu nggak gampang. Seperti aku bilang. Tapi perputaran takdir dan nasib kamu di kehidupan saat ini besar. Ya, aku melihat ya, kalau kita mau ngomongin tentang kehidupan berumah tangga mungkin untuk sebagian dari kamu, kalau yang nggak berumah tangga ya kehidupan bersama, ya jodoh hidup atau pasangan hidup, dan kesuksesan kamu di kehidupan kali ini besar. Karena kamu sudah siap untuk ini. Ini tuh ibaratnya happy endingnya kamu gitu loh. Happy endingnya ibaratnya di satu buku ini ya, meskipun penuh dengan gejolak gitu ya ceritanya, tetapi pada akhirnya endingnya bahagia gitu ya. Jadi semua pilihan-pilihan kamu itu ya untuk ke satu titik ini, kebahagiaan dan kesuksesan ini yang aku lihat ya gitu. Four of Wands and Six of Wands di sini. Bagus banget loh ini cerita kamu sebenarnya pile nomor 1. Makanya aku bilang, kamu tuh cocok banget kalau bikin hidup kamu tuh atau pemahaman kamu dalam kehidupan menjadi satu cerita sebenarnya.
Ya, kamu ibaratnya bikin autobiografi, bikin cerita hidupmu, atau mungkin kamu berbagi sama orang dengan apapun itu, nggak harus dalam bentuk buku ya. Itu akan bagus banget. Akan bisa menjadi inspirasi dan manfaat untuk banyak orang, power nomor satu. Karena because you've been through itu. Kamu tuh bahkan tahu kalau misalkan nih kamu punya temen nih, atau kerabat gitu ya, power nomor satu. Dan misalkan dia ada di dalam persimpangan jalan. Dia memilih A atau B. Kamu bahkan udah tahu kalau dia pilih A itu nanti kemana arahnya, B kemana arahnya. Dan biasanya, hampir setiap kali kalau ada kejadian seperti itu, tebakan kamu tuh bener. Gitu loh, power nomor satu. Gitu. Ya, jadi cuman ya gitu. Itu pengaplikasiannya ke diri sendiri itu cukup besar juga. Ya, power nomor satu itu sih yang aku lihat. Ya. Jadi mungkin di kehidupan saat ini, kelanjutan cerita kamu untuk menyelesaikan cerita ini adalah akhirnya buku ini bukan hanya ditulis tetapi dipublish, ya gitu. Jadi mungkin kamu bisa bagi ke orang-orang ya di sini dengan Seven of Cups and Wheel of Fortune. Mungkin itu tujuan hidup kamu saat ini ya, entah gimana platform kamu apa dalam berbagi, tapi kayaknya kamu lagi diarahin ke sana karena mungkin di kehidupan masa lampau kamu nggak sempet untuk ini, nggak menyelesaikan ini gitu loh. Ya, kesadaran awakening kamu, ya, kebangkitan spiritual kamu untuk proses ini besar di kehidupan saat ini. Ada towernya, ya, gitu. Oke, sebelum aku lanjutkan ke oracle-nya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu ya. Jangan dipaksakan untuk energi zodiak ini. Aku hanya membagikan energi yang dominan di sini karena ini bacaan banyak orang ya. Kalau aku sebutkan zodiak kamu, sun sign kamu, ya berarti ini pesannya harusnya bisa lebih resonate lagi untuk kamu. Tapi kalau tidak disebutkan tidak apa-apa. Ya, jangan terpatok sama ini. Oke, kita ada fixed signs ya. Fixed signs ini memang ya biasanya zodiak-zodiak yang elemen karmanya cukup besar ya. Scorpio, Leo, Aquarius, dan Taurus. Ya, itu ada di sini. Gemini dan Virgo juga ada. Itu untuk zodiak-zodiaknya. Ya, untuk power nomor 1. Oke, kita masuk ke oracle-nya nih, power nomor 1 ya. Kita lanjut. Ada petunjuk apa di sini? Cerminan jiwamu di alam spiritual itu seperti bagaimana? Sorry ya, kalau aku masih batuk-batuk. Cerminan jiwamu di alam spiritual. Oh wow, gentle drift, oke. Di sini ada multiverse, oke. Familiar steps, ya. Bawa decknya apa? The Mountain, oke. Ya, bagus banget. Ini menggambarkan sekali apa yang tadi kita sudah diskusikan bareng gitu ya. Power nomor 1, kamu lihat sendiri di sini ya. Yang pertama adalah gentle drift. Kartunya pun juga gambarnya bagus banget ya. Maksudnya ilustrasi di sini. Ya, di sini dibilangnya there is no need to rush. Go with the flow and trust. Di sini dibilangnya. Jadi mungkin challenge kamu di kehidupan saat ini adalah untuk bisa menjadi jiwa yang benar-benar mengalir tetapi tahu mengalirnya kemana. Ya, mengalir dengan keyakinan. Kita kalau nggak punya keyakinan, kita nggak bisa hidup ngalir. Kita kalau dipenuhin kegelisahan, takut terus gitu ya, segala apa-apa takut ini, takut, kita nggak bisa ngalir, kita pasti akan mampet hidupnya. Gitu. Dan jangan rushing. Jadi mungkin beberapa dari kalian itu, lagi-lagi ya, tantangan hidupnya adalah untuk tidak rushing things itu. Rushing things itu maksudnya ingin segala sesuatu tuh cepet dan buru-buru seperti itu. Kan seperti aku bilang, semakin kamu buru-buru, semakin nggak ketemu jawabannya. Kamu seperti masuk ke dalam pusaran air yang nggak berhenti-berhenti di situ. Tapi gitu kamu mengalir, kamu lepas dayung kamu nih di sini, ternyata kapalnya gerak sendiri. Nih, the tower moment kamu, kebangkitan spiritual kamu adalah untuk membawa kamu mencapai titik ini dalam hidup kamu. Ya, gitu. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi di sini ya. Kadang ilustrasi-ilustrasi di sini bisa men-trigger
ingatan kamu mungkin atau memori kamu mungkin tentang mimpi atau penglihatan kamu kadang-kadang mungkin pernah muncul gitu ya, gitu. Karena aku sering kayak gitu ya. Ya nggak tahu ya, ini kan kembali lagi ke masing-masing. Kalau kalian peka dalam melihat, kadang suka dapat penglihatan, baik itu secara langsung atau tidak langsung atau lewat mimpi gitu ya. Ini ya mungkin ada yang pernah mimpi begini nih atau melihat ini, kurang lebih ya, nggak persis. Di sini kita ada multiverse ya, dimensi-dimensi yang berbeda seperti itu. Sorry video terpotong ya, multiverse ya. Jadi ini ngomongin tentang dunia yang berlapis-lapis gitu ya, universe yang banyak gitu loh, nggak cuma satu. Ya ini kamu nih perjalanan kamu, quantum travel ini tuh kayak seperti aku bilang, kamu udah pernah ngelewatin ini tuh cuma salah satu bagian dari kamu ngulangin semacam kayak seolah-olah kayak ada di dunia yang berbeda gitu ya. Gimana jelasinnya ya? Ya itu yang tadi aku bilang, kayak kamu pilih pilihan A, kamu larinya ke ending 1, B kamu larinya ke ending 2 gitu, seolah-olah dunianya berbeda, ada dunia nomor 1, dunia nomor 2 seperti itu. Tapi ya sebenarnya ini hanya analogi gitu, seperti itu. Sorry ya, ini energinya sangat kencang, jadi petunjuk-petunjuk yang aku dapatkan cukup abstrak di sini poin nomor 1 ya. Ya tapi ya memang di dalam setiap pengalaman kamu, perjalanan kamu, ya pikiran kamu atau daya pikir kamu, wawasan kamu, pandangan kamu, jiwa kamu itu semua semakin terbuka seperti itu. Ya di dalam perjalanan kamu itu ya kamu akhirnya sudah sampai di penghujung dan kamu siap untuk ke universe yang berikutnya gitu lah. Kamu siap travel, quantum travel di sini ya. Perjalanan secara alam spiritual gitu, menembus dunia yang kita ada saat ini gitu lah. Ya ini kan kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku, dunia itu nggak cuma yang kita ada di sini, ada banyak gitu. Jadi kayak kamu tuh cuma pemberhentian aja. Kamu tuh kesini, hidup kamu saat ini nih di bumi ini gitu untuk belajar sesuatu yang berharga gitu loh, seperti itu. Ya nanti kamu akan melihat gambaran besarnya. Kamu akan menjadi sosok jiwa yang sangat-sangat bijaksana, mungkin di luar nalar manusia pada umumnya gitu ya. Karena kamu bisa melihat gambaran besar rencana semesta ini tuh apa. Gitu. Ya makanya di sini ada multiverse. Oke, dan di sini kita ada The Mountain. Ya, beberapa dari kamu mungkin di kehidupan kali ini akan terpanggil untuk mungkin tinggal di tempat-tempat yang datarannya mungkin lebih tinggi nanti. Ya, ke arah pegunungan, mungkin bukit atau apa. Karena memang itu melambangkan ini kamu, perjalanan naik kamu gitu ya. Gitu kan, biasanya kalau kita ke gunung kita ngedaki gitu ya, mendaki gunung gitu. Jadi ini melambangkan perjalanan kamu mendaki. Tapi kan di sini, di gunung ini kamu lihat ini kayak ada cahaya semesta di sini. Ya biasanya kalau orang ngedaki gunung kan paling ada aja ininya ya, maksudnya kadang-kadang ya ada rintangan apa, ada challenge alam apa ya ketika kita lagi kalau kalian yang mungkin suka petualangan di alam gitu ya, seperti itu. Ya tapi kan sebenarnya banyak hal-hal yang kita juga kayak diuji untuk bisa melawan rasa takut kita gitu ya. Wah gunungnya tinggi banget nih, nggak mungkin saya bisa manjat ini. Tapi sebenarnya kamu bisa. Kalian tuh adalah orang-orang yang kuatnya luar biasa sih ya. Kalian udah ngelewatin banyak hal ini. Jangan underestimate kemampuan kamu, poin nomor 1. Ya jangan underestimate kayak, saya nggak mampu kalau saya begini, saya nggak mampu kalau saya nggak bergantung sama orang ini, sama situasi ini, dan lain-lain. Salah besar kamu. Ya, kehidupan kamu ini, seperti aku bilang, sukses dan bahagia kamu di sini akan bergantung benar-benar sama pilihan hidup kamu. Kamu yakin tidak dengan kekuatan semesta yang ada di dalam kamu ini? Kekuatan semesta yang kamu sudah dapatkan dalam pembelajaran kamu dalam setiap reinkarnasi kamu di sini. Ya, power nomor 1. Nih, familiar steps. Ini yang tadi aku bilang, familiar kan artinya kita seperti nih, power nomor 1 nih juga banyak banget yang sering banget ngalamin yang namanya deja vu. Deja vu-nya tuh sering banget aku ngeliatnya power nomor 1. Jadi kayak
kok aku pernah ya rasanya ke tempat ini, kok kayaknya aku pernah ya ketemu sama orang ini, kok kayaknya aku pernah. Ini karena seperti aku bilang ada elemen multiverse ini. Pelajari lebih tentang multiverse dan deja vu, kamu akan paham ya secara spiritual tuh. Kalau dari sudut pandang spiritual itu apa, cari dari sudut pandang spiritual ya gitu. Bukan ya, kalau kamu mau pelajari dari sudut pandang yang lain boleh, nanti kamu kombinasikan, tetapi yang terpenting itu dari sudut pandang jiwa atau kejiwaan atau spiritual seperti itu ya. Nih, recurring dreams, mungkin beberapa dari kalian itu pernah punya mimpi yang kayak seolah-olah berulang-ulang gitu loh, seperti itu. Atau mungkin kamu seperti bisa tahu kalau kamu ada di alam mimpi kamu tuh seperti ngerasa kayak kamu tuh jalan-jalan di situ, kamu quantum travel, kamu astral travel atau apa gitu loh, seperti itu ya. Familiar Steps ini juga kayak ngomong tentang di mana ya sebenarnya tuh sudah banyak banget tempat-tempat yang kamu pernah kunjungi sebelumnya, jiwa-jiwa yang kamu pernah temukan sebelumnya. Karena ini bukan pertama kalinya kamu bertemu sama situasi-situasi itu. Ya, sesuatu yang familiar, tetapi untuk kali ini kamu meresponnya berbeda. Gitu. Respon kamu mencerminkan tingkat kedewasaan dan kebajikan yang lebih tinggi seperti itu. Kamu tuh mulai belajar hidup bener-bener jujur apa adanya. Kamu tidak takut dengan kejujuran itu. Ya, banyak orang yang takut sama kejujuran loh, apalagi di zaman sekarang ya. Semua serba tipu-tipu, semua serba bohong, semua serba korupsi, semua serba apa seperti itu. Ya, tetapi disinilah kamu hidup di era ini, di zaman ini, saat ini, untuk belajar membawa kejujuran di dalam dunia yang fana seperti ini. Power nomor 1. Ya, itu salah satu misi jiwa kamu. Ya, gitu. Dan kamu pernah lagi-lagi menjalani hal yang seperti itu, tapi kali ini kamu jalanin dengan apa ya? Skill, tingkat kemampuan kamu, tingkat spiritual kamu, mental kamu yang lebih tinggi gitu-gitu. Ya. Jadi challenge-challenge kamu sudah lewati. Ini cuman episode lah, kelanjutan aja nih. Cerita hidup kamu tuh cuman kayak masuk season baru gitu loh, seperti itu. Tapi ya ada hal-hal yang continue ya, to be continued seperti itu yang kemarin. Ya, tapi seperti aku bilang, Power nomor 1 ini akan mencapai titik suksesnya dan titik bahagianya, dan di situ kamu baru ngerti sama semuanya. Dan kamu bagi pengertian atau pemahaman kamu itu ke banyak orang nanti. Entah caranya gimana. Ya, gitu. Kamu seperti buku yang terbuka, dan teruslah jadi jiwa yang terbuka seperti buku. Ya, supaya semesta mau ngajarin kamu apapun itu masuk ke kamu. Ya, segala bentuk challenge, rintangan hidup itu semua membawa tulisan dalam hidup kamu. Bekal yang luar biasa. Syukurilah semuanya ya, baik dan buruk ya. Power nomor 1 itu sih pesan dari semesta untuk kamu. Ya udah, jadi ya singkatnya jawaban dari bacaan ini untuk kamu adalah buku yang terbuka. Always be an open book. Selalu aku yakin kalian itu orang-orang yang benar-benar rendah hati ya, meskipun kalian pintar, kalian cerdas, tapi ya kalian selalu merasa diri kalian itu masih banyak ruang untuk berkembang. Kalian gak sombong, kalian gak menjadi orang yang kayak merasa semuanya serba tahu ya, seperti itu. Kalian gak dangkal seperti itu. Power nomor 1. Ya, kamu tahu kalau diri kamu, ya gimana kan kalau ada istilahnya peribahasa yang kayak bilangnya ya, semakin berisi semakin merunduk ya, seperti itu. Itu kamu. Itu makanya di sini pun juga dia kayak kalem-kalem aja, tenang-tenang aja di dalam buku ini. Gitu. Ya, challenge kamu untuk bisa sadar sama itu juga yang aku lihat. Oke? Power nomor 1. Itu aja bacaannya untuk kamu untuk kali ini. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya. Dan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Power nomor 1, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama Wins Healing juga. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya aja. Ya, dan tentunya
Personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya, PAL 1. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh ya. PAL nomor 1 setelah setiap reading. Untuk yang segala yang terbaik, semoga semua dilancarkan. PAL nomor 1, sehat selalu, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan jiwa kamu saat kali ini ya. Yang kali ini. Dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, PAL nomor 2 bagi kalian yang memilih atribut mainan yang ini ya. Ini judulnya The Moving Castle ya. Jadi kayak di kepalanya ada kastil, di pundak-pundaknya juga ada ya. Ya, jadi ini Moving Castle, dan ini adalah general reading kamu atau bacaan kamu yang judulnya Cerminan Jiwa Kamu di Alam Spiritual. Ya, jadi gambaran kamu tuh gimana kalau dari perspektif alam spiritual atau spiritual realm gitu ya. Kamu tuh bentukannya seperti apa, cerminan kamu tuh bagaimana. Dan ini sebenarnya memberikan petunjuk-petunjuk untuk ke arah sana. Mungkin ada pesan-pesan terkait ini untuk kamu juga ya. PAL nomor 2. Oke, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, PAL nomor 2 di sini, kenapa kamu ketarik ke mainan yang ini? Sebenarnya mungkin ada maksudnya juga ya. Aku mau ngasih kamu energi yang aku tangkap ketika memang aku memakai ini ya, mainan ini untuk bacaan kali ini. PAL nomor 2 ini, kenapa kamu ketarik ke mainan ini? Sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang sangat-sangat free spirit, yang kalau aku lihat ya, jiwa-jiwa kamu tuh jiwa-jiwa yang gak bisa dikekang kalau aku ngelihat ya. Kalau dari penglihatan batin di alam spiritual gitu ya, seperti itu, kayak kamu tuh gak bisa diem gitu. Jadi kayak bola cahaya yang pindah tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sana, tiba-tiba ke sana. Jadi kayak gerak aja terus gitu yang aku lihat ya, gitu. Aku nggak tahu apakah mungkin kamu juga orang yang seperti itu, nggak bisa diem, atau mungkin kayak memang butuh kehidupan yang dinamis gitu sebenarnya ya, seperti itu. Kehidupan yang dinamis maksudnya seperti apa ya? Kamu nggak bisa misalkan kerja atau ngejalanin sesuatu yang boring, kamu mungkin cepet bosen di situ ya. Atau mungkin misalkan dalam perjalanan hidup kamu, mungkin kamu suka berpindah-pindah tempat, pindah-pindah kerja, atau coba ini coba itu. Kemampuan kamu tuh banyak ya. Mungkin kalian adalah orang yang punya talenta itu yang sangat luas gitu ya cakupannya. Kamu bisa ini, kamu bisa itu, bentar-bentar kamu ini, nanti tiba-tiba kamu ganti ke sana gitu loh, kayak gitu. Jadi energi volatilnya tuh kenceng gitu loh kalau kamu yang di PAL nomor 2 ini. Aku lihat jiwa-jiwanya yang seperti itu ya. Mungkin kadang nggak bisa diam, mungkin kadang petakilan, meskipun nggak harus kamu karakternya seperti itu ya, tapi jiwa kamu seperti berpindah-pindah. Beberapa dari kamu mungkin dalam perjalanan hidup kamu bisa jadi loh berpindah-pindah juga. Misalkan ya mungkin kamu hobi travel, kamu mungkin suka jalan kemana, ke tempat-tempat yang berbeda, merasain energinya di tempat-tempat yang berbeda tersebut, pengalaman-pengalaman kamu melewati ke daerah-daerah tersebut, misalkan seperti itu ya. PAL nomor 2. Atau mungkin di dalam perjalanan hidup kamu bisa jadi kamu beberapa kali pindah-pindah domisili, seperti itu bisa jadi ya. Misalkan kamu dari kecil misalkan ada ya, kan ada orang yang misalkan dari ke keluarga gitu, dari kecil tumbuhnya ya di rumah itu terus gitu kan, sampai dewasa, sampai dia keluar rumah ya rumah keluarganya ya itu satu gitu. Tapi ada jiwa-jiwa yang mungkin dari kecil emang udah pindah-pindah gitu, keluarganya mungkin pindah-pindah, atau mungkin ya memang rumah sewaan pindah-pindah, misalkan seperti itu ya. Ini nggak harus seperti itu, cuman aku ngeliat beberapa dari kamu ada gambaran seperti ini. Itu sebenarnya udah menandakan kalau kamu itu, kalau dari cerminan jiwa kamu di alam spiritual itu adalah cahaya yang berpindah-pindah ya, seperti itu, titik cahaya yang berpindah-pindah. Dan energi cahaya, energi kreatif kamu tuh luar biasa gitu loh. Beberapa dari kamu mungkin bener-bener ketemu sama potensi kesuksesan atau keberhasilan kamu yang sangat-sangat tertinggi itu ya memang kalau kamu bergerak di bidang kreatif yang kamu memang bener-bener suka atau gelutin gitu loh. PAL nomor 2 itu yang aku lihat ya.
Ya beberapa dari kamu juga ada yang mungkin hidupnya nanti jadi nomaden atau pindah-pindah ya, misalkan kalian nggak stay di satu tempat gitu, atau mungkin kalian punya beberapa tempat di beberapa daerah yang berbeda, misalkan berapa bulan di sini atau berapa bulan di sana gitu ya seperti itu. Atau tiba-tiba kalian dapat pekerjaan yang apa? Pekerjaan atau usaha yang nggak jauh-jauh dari elemen perjalanan atau travel gitu. Mungkin suka ada business trip, mungkin suka ada apa ya, cuman itu lagi-lagi karena memang jiwa kamu begitu ya. Bagi kalian yang mungkin memilih ini dan belum seperti itu, bisa jadi nanti di kemudian hari ada pindah-pindah seperti itu ya. Cuman ini pesan dari semesta untuk kamu, Pak nomor 1, kemanapun kamu ditaruh gitu ya sama universe, sama alam semesta ini, semua ada maksudnya, semua ada tujuannya gitu. Kamu tuh berbagi cahaya di banyak tempat seperti itu. Kamu meninggalkan jejak-jejak cahaya kamu di situ. Ya, paham ya? Jadi misalkan kamu, tadi kan aku bilang kamu tuh seperti bola cahaya. Misalkan kamu, sorry ya, aku random aja nih. Misalkan di Jakarta, terus tiba-tiba kamu pindah kota. Ada jejak cahaya kamu di situ. Nanti di kota tersebut, di kota yang baru tersebut, jejak cahaya kamu ada. Nanti kamu pindah lagi ya, kamu meninggalkan jejak di mana-mana gitu loh, seperti itu. Ya, tapi memang ya kadang kita nggak tahu, soalnya mungkin tiba-tiba kita terpanggil untuk pindah mungkin kembali ke tanah leluhur, atau kita silaturahmi atau napak tilas atau kayak apa gitu-gitu ya. Kita ngomongin tentang jejak-jejak seperti ini, kayak jiwa kamu itu memang cahaya yang berpindah-pindah seperti itu ya gitu. Tapi ya biasanya nih kalau jiwa yang seperti ini itu ya gitu, satu mungkin bosenan, dua mungkin nggak bisa diem yang tadi aku bilang. Terus kalian tuh sebenarnya cocok untuk di bidang-bidang kreatif yang punya punya penonton gitu loh, Pak. Punya penonton tuh, misalkan kalian jualan live, misalkan penontonnya banyak misalkan, atau kalian itu kerja atau bikin usaha yang tampil misalkan di depan layar, ya gitu, paham ya maksud aku gitu. Ya jadi kayaknya memang nanti tujuan hidup kamu, karena kamu ada aura bintangnya yang aku lihat di sini ya, energi star kamu tuh gede gitu. Ya berarti memang kamu salah satu takdir kamu mungkin memang untuk supaya nanti kelihatan orang. Aku nggak tahu, lagi-lagi bentukan kelihatan orang di sini akan berbeda-beda untuk setiap dari kamu ya. Ada yang memang terkenal nanti di bidangnya, misalkan kamu di bidang industri pertambangan, contoh aja misalkan gitu ya. Terus ya kamu terkenal di situ, atau ya ada memang bener-bener terkenal ya jadi artis, atau jadi makeup artis, atau jadi musisi, seniman misalkan seperti itu, atau jadi apapun ya. Tapi yang intinya akan menarik banyak atensi orang-orang seperti itu. Kayak your life, hidup kamu itu adalah sebuah performa atau performance, itu yang aku lihat. Karena di sini juga kayak dia kayak ini ya, kayak bowing gitu lah, apa sih kayak kalau orang setelah tampil di panggung gitu, dia kayak ada semacam nunduk gitu kan, seperti itu. Dan nah ini tuh seperti itu, seperti tirai ya kayak gitu. Jadi kalian ini adalah jiwa-jiwa yang bebas, jiwa-jiwa yang tidak bisa dikekang. Kalau kamu punya pasangan yang mengekang, itu nggak akan mungkin bisa bertahan lama. Kalau mau coba silahkan, power nomor 2. Nggak bisa. Kamu tuh butuh environment, kamu butuh lingkungan, pasangan, sahabat, teman-teman yang bisa mengalir bersama kamu, atau paling tidak menghargai proses kamu, menghargai kalau kamu ya seperti ini gitu. Ya kamu nggak bisa dikurung di sarang gitu, nggak bisa di sarang burung gitu, nggak bisa. Kamu butuh terbang, kamu butuh bebas untuk bener-bener menemukan potensi tertinggi kamu, Pak nomor 2. Ya banyak dari kalian ya mungkin kalau di corporate gitu ya, bisa jadi kalian suka pindah-pindah gitu ya, nggak lama, misalkan baru setahun, nggak nyampe setahun, atau mungkin setahun pindah. Tapi ya kalau memang seperti itu jangan berprasangka buruk terhadap diri kamu ya. Sekarang kamu memahami kenapa jiwa kamu seperti ini, Pak nomor 2. Kalian lagi meninggalkan jejak-jejak itu, plus kamu tuh lagi bener-bener mencari bagaimana kamu bisa merangkul semua kemampuan kamu dan menciptakan sesuatu yang luar biasa nantinya kalau belum ya, Pak nomor 2. You are a performer ya. Kalian itu lagi-lagi energi star. Biasanya nih orang-orang kayak kamu ya gitu mungkin akan muncul ke mata publik ya, atau ya challenge saya pasti akan banyak yang sirik sama kamu ya, Pak nomor 2 itu. Bahkan kalian belum terkenal aja biasanya udah banyak yang seperti itu
ya gitu. Jadi ini cuman petunjuk aja buat kamu, tapi nggak apa-apa, itu challenge, salah satu challenge spiritual kamu yang aku lihat ya. Mau nggak mau harus dilewatin, harus ngerti, harus. Sorry, videonya terpotong tadi, ada orang ngebel ya. Cuman itu sebenarnya pertanda juga ya, maksudnya tadi kan paket datang gitu ya. Ya itu maksudnya memang banyak orang yang mau nanti datang ke kamu, mau kenal sama kamu gitu-gitu loh, Paul nomor 2 ya. Tetapi ya kamu akan punya banyak, ya kalau mau dibilang ya mungkin bahasanya mungkin bukan fans kali ya, tapi orang yang kagum sama kamu tuh akan banyak. Orang yang mau cari kamu tuh akan banyak, tapi ya orang yang mau jatuhin kamu pun juga sama banyak. Seperti itu. Tapi ya, seperti aku bilang, itu ujian spiritual kamu. Kenapa? Karena kalau kamu yakin sama apa yang kamu jalanin itu dengan sepenuh hati, dengan berpegang pada spiritual dan keyakinan kamu, ya nggak ada yang bisa jatuhin kamu, tenang aja. Ya, meskipun mereka mau coba, ya biarin aja, nggak apa-apa. Gitu, kamu jangan takut. Jangan takut naik ke panggung karena kamu takut dijegal sama orang. Intinya kayak gitu, Paul nomor 2. Justru memang kamu harus naik ke sana dan kamu harus bersinar di situ. Ya, gitu. Jangan malah jadi kamu redupin cahaya kamu di situ. Oke, Paul nomor 2 itu pesan ilahi untuk kamu ya. Gitu. Jadi ya kalian itu jiwa-jiwa yang berkelana, aku ngelihatnya. Ya. Ya. Tapi nanti ada satu titik di dalam hidup, pasti nanti ya di usia nggak tahu berapa, tergantung, tapi feeling aku sih ya minimal banget 30-an, mungkin 40-an gitu ya. Dimana kamu settle sama satu orang mungkin, atau sama kamu punya, ibaratnya punya base camp sendiri gitu ya, punya rumah sendiri, mungkin punya apa yang kamu jadikan jangkar kamu di situ. Tapi tetap nanti efek kamu atau apa yang kamu lakukan itu mungkin akan ada elemen travel, atau kamu harus pulang pergi kemana, kamu harus kerja di mana, kamu harus gini gitu, seperti itu. Tapi kamu pulang ke satu orang, kamu pulang ke satu tempat, itu nanti akan seperti itu. Ya, nomor 2. Oke, cukup panjang penjelasannya karena tadi pesannya banyak di situ. Kita langsung masuk ke kartunya aja, Paul nomor 2. Ya, biasanya kalau orang jiwa-jiwa yang kayak kamu nih, bakat seninya tuh banyak ya. Mungkin kalian nggak tahu sadar sama ini apa enggak, atau mungkin nanti akan lebih diasah lagi ya. Bakat seni itu macam-macam, bisa ya anything sih ya, nyanyi, musik, lukis, apapun itu ya, merangkai sesuatu, membuat apa, kerajinan apa gitu-gitu loh ya, bisa jadi ya. Atau memang kalian benar-benar jago tampil aja. Jago tampil itu bukan gimana, tapi ya kalian memang cocok sebagai performer seperti itu, Paul nomor 2 ya. Jadi kalau kalian yang mungkin udah ketarik-tarik ke arah sana tapi masih ragu-ragu, nggak yakin sama kemampuan diri, nggak yakin, nggak pede sama diri sendiri, coba dulu ya, kasih diri kamu kesempatannya. Paling nggak kasih itu yang diri kamu layak terima, adalah kesempatan yang kamu berikan ke diri kamu sendiri, Paul nomor 2. Kamu jangan fokus sama hasilnya, jangan perfeksionis sama hasilnya, tapi berkembanglah dari setiap kesempatan yang kamu berikan ke diri kamu sendiri, Paul nomor 2 ya. Oke, aku doa sebentar. Oke, aku nggak baca kartu terbalik ya. Ya, kita punya Five of Swords untuk file 2, kartu pertamanya. Aku cuma mau ambil 5 kartu. Kita ada Knight of Swords. Ya, aku udah feeling sih banyak air signs ya di file nomor 2 ini. Queen of Swords, oke. Page of Pentacles. Eight of Wands. Ya. Ya, banyak mayoritas di sini kartunya Swords untuk kamu, yang artinya pelajaran hidup ya. Page of Crystals ini di bawahnya Page of Pentacles. Pelajaran hidup kamu tuh besar adalah di dalam bagaimana kamu berekspresi atau mengkomunikasikan karya kamu ya. Bagaimana kamu mengkomunikasikan diri kamu, niatan kamu, maksud kamu, karya yang kamu ciptakan. Bagi kalian yang saat ini belum benar-benar terbuka pintu berkaryanya, bisa jadi karena ilmu komunikasinya belum selesai dipelajari. Ya, karma kamu di situ belum beres. Paul nomor 2. Gitu, misalkan kayak kamu dari dulu misalkan pengen coba bikin usaha apa, tapi belum sampai sekarang mungkin nggak jalan-jalan terus. Yaitu karena kamu ada
ketakutan terpendam di kamu, dimana kayak nanti contoh ya, orang bakal mikir saya bagaimana, saya nanti atau apapun jenis overthinking yang kamu punya gitu loh, nanti ini gimana, kayaknya nanti susah deh kayak gini, nanti ini deh gini. Padahal ya seperti aku bilang, diri kamu layak diberikan kesempatan. Kamu gak akan pernah tahu sebenarnya nanti bantuan semesta, bantuan Tuhan itu sebesar apa untuk kamu ketika kamu bener-bener bercahaya seperti gambaran cerminan jiwa kamu yang tadi aku bilang. Nih, ini kan ada kembali seperti ada bola cahaya nih muncul nih, bola cahayanya di sini. Dan bahkan ini ada di kartu Eight of Wands. Ya, yang artinya apa? Ketika kamu udah paham kalau kamu tuh jadi bola cahaya seperti ini, hidup kamu tuh akan cepet banget jalannya, sukses kamu akan cepet, kebahagiaan kamu akan cepet datang, seperti itu. Ya, jadi selama kamu memahami diri kamu dalam konteks berekspresi dan berkomunikasi, menjadi belajar untuk menerima diri kamu apa adanya, menjadi diri kamu apa adanya juga ya, seperti itu, struggle kamu tuh akan terus ada gitu ya, gitu. Jadi kayak perjalanan hidup kamu mungkin sampai titik ini benar-benar mengajarkan kamu untuk bisa paham sama skill ini ya, gitu. Kenapa ini penting? Karena seperti aku bilang, kamu akan berkoneksi dengan banyak orang. Contoh, misalkan tiba-tiba tenar, terus kamu dipanggil ke acara TV, kamu nggak jago komunikasi, orang bisa salah tangkap perkataan kamu. Ya, gitu. Bukannya kita jadi lagi-lagi ya kayak mikirin saya harus baik di mata semua orang. Enggak seperti itu. Tapi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi buruk tentang kamu yang sebenarnya kamu bisa hindari itu. Paham ya? Cuman karena kamu nggak bisa mengkomunikasikan niat kamu yang sebenarnya itu bagaimana. Padahal mungkin niatan kamu baik, tetapi yang terpancarkan dari kamu, yang ketangkap ke orang, mungkin berbeda. Gitu ya. Jadi skill dan ilmu dalam berkomunikasi ya, cara-cara berkomunikasi yang baik, pelajari itu. Itu skill yang penting banget buat kamu, Pak, nomor 2. Ya, kita harus tahu bagaimana cara ngomong sama orang A, orang B, orang C itu berbeda-beda. Kita nggak bisa keras sama orang A kalau dia nggak bisa dikerasin. Ya, kita bisa bilang ya, saya memang orangnya keras, oke, nggak masalah. Tapi ada caranya, kamu tetap bisa tegas, tetapi pesan itu nyampe ke orangnya. Tanpa kamu menyakiti orang tersebut. Atau tanpa terjadinya sebuah kesalahpahaman yang berujung-ujung masalah. Sering banget nih kamu dalam relationship kamu, dalam hubungan kamu, persahabatan, pertemanan, siapapun ini, mau relationship ya, pacaran kayak mau suami istri atau apa, pasti problemnya ada di komunikasi. Bisa jadi itu dari kamu. Nomor 2. Tapi aku ngeliat sebagai besar dari kamu, ya akan bertemu dengan pasangan yang nanti akan bisa saling mengisi dalam komunikasi ini. Jadi saling mengajarkan seperti itu, saling belajar. Ya, karena energi berpasangan-pasangannya kuat di sini. Bisa jadi kamu berkarya, ada karya-karya dalam hidup kamu ini yang nanti juga akan ada sangkut pautnya atau keterlibatannya dengan pasangan kamu sendiri, Pak, nomor 2. Ya, gitu. Jadi kamu, seperti aku bilang, kamu nggak bisa sama pasangan yang nggak bisa selaras sama kalau kamu menjadi bola cahaya ini. Ya, misalkan pasangan yang cuman maunya kamu di rumah doang, nggak boleh kemana-mana, misalkan seperti itu, kamu nggak bisa. Ya, gitu. Jadi ya hidup pilihan kamu sendiri, tapi ya kamu yang ngerasain sendiri, jangan bohongin diri, kamu tahu sendiri kamu seperti apa nomor 2. Ya, gitu. Jadi pelajaran hidup kamu tuh hantaman-hantamannya tuh dari situ. Struggle kamu tuh cuman karena ini doang. Kamu diminta untuk jujur sama diri kamu sendiri dan berani berekspresi dan komunikasi. Kok kamu udah bisa itu, cepet banget potensi kamu narik rezeki kenceng banget, apapun itu jadi cepet buat kamu. Ya. Jadi kayak jiwa kamu tuh ya beginilah adanya ya. Banyak energi source, berarti ya di sini sedikit aku bagikan sharing energi zodiak yang muncul di pala nomor 2. Jangan terlalu terpatok sama ini ya, karena ini bacaan banyak orang, tapi aku bacain yang energinya dominan di sini, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Air sign sudah pasti, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, untuk pala nomor 2 itu ada energi tersebut. Ada Virgo, Taurus, Capricorn juga ada. Ya, di pile nomor 2 ini. Dan satu lagi fire sign-nya Leo untuk pala nomor 2.
gitu. Iya, jadi ya aku tuh ngeliat kamu sebenarnya kayak nggak bisa diem. Ada aja yang kayak kamu harus kerjain, ada aja yang kayak kamu harus ada aja gitu ya kesibukan yang nanti kamu akan temukan gitu. Tapi kamu harus enjoy dan happy sama itu. Ya, kalau kamu nggak kayak gitu, percayalah hidup kamu akan kosong dan hampa, kamu akan stres sendiri power nomor 2. Karena gambaran jiwa kamu seperti ini cerminannya. Ya, seperti itu. Ya kalian ini apa ya? Ujian mulut itu kencang ya. Ujian mulut artinya hati-hati sama mulut kamu sendiri. Ya, bagaimana kamu berkomunikasi, kata-kata yang kamu ucapkan sendiri, dan lain-lain. Ya, itu. Karena itu cepet banget ininya, energinya. Ya, kamu ngomong apa itu bisa aja besoknya kejadian. Kamu apa gitu-gitu loh, seperti itu. Ya, itu ini aja. Itu nanti kamu akan belajar sendiri dari pengalaman hidup kamu. Ya, power nomor 2. Ini cuma dikasih petunjuknya aja. Ya, but then you're a moving castle. Ya, bisa jadi mungkin nanti kalau kamu tinggal sama pasangan, bisa jadi mungkin berapa tahun kamu tinggal di mana, nanti kamu pindah kemana, nanti kamu pindah lagi gitu, nggak apa-apa. Gitu, selama kamu bisa mengembangkan karya-karya kamu seperti itu. Dan mungkin karya kamu ini bisa jadi nanti dinikmati sama orang-orang banyak, nggak harus misalkan secara lokal aja gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi skala internasional, skala apa, nggak menutup kemungkinan power nomor 2. Ya, peran kamu cukup gede. Kamu tuh kayak ya jiwa penghibur gitu kalau yang aku lihat ya. Jiwa penghibur itu bukan yang aneh-aneh gitu, maksud cuman kayak banyak orang yang terhubung sama kamu itu ya memang untuk bisa tercerahkan aja sih dalam hidupnya. Tercerahkan dalam artian dia bisa menemukan sisi bahagia hidupnya lagi gitu-gitu sih. Ya, makanya nanti banyak orang yang kalau misalkan dia terjebak di vibrasi energi rendah atau di vibrasi energi bawah akan nggak suka sama vibrasi kamu karena vibrasi kamu terlalu tinggi power nomor 2. Ya gitu. Jadi mungkin akan menimbulkan semacam iri ya, lihatnya kamu di panggung gitu ya, orang yang di bawah mungkin ada yang nggak suka, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Itu salah satu challenge kamu nih nanti nih ya, itu yang aku lihat juga. Ya nanti kamu juga ketemu sama orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa sama-sama mengembangkan karya kamu, pasangan gitu-gitu ya. Nggak harus pasangan, ada yang memang kolega-kolega dan lain-lain, itu nanti selaras sama kamu. Ya, jiwa-jiwa yang punya cahaya seperti ini. Gitu. Oke, kita masuk ke oracle-nya untuk power nomor 2. Oke, cerminan jiwamu di alam spiritual ya. Power nomor 2. Oke. Ya. Ini udah jelas banget sih. Sorry ya, power nomor 2. Oke. Power nomor 2, dreamy escape. Jelas ya, wanderlust, hidden treasures, ya, sojourn. Ya berarti memang kamu ini pengelana gitu. Kamu tuh butuh dreamy escape ini ya. Daya imajinasi kamu tuh tinggi sekali power nomor 2. Makanya kamu tuh orang-orang kreatif, cocok banget di bidang-bidang kreatif atau bidang seni yang aku lihat ya gitu. Jadi karena gini, kamu menyampaikan maksud kamu, niatan kamu membagi energi cahaya kamu itu lewat sini. Ya, nanti kita lebih dalam ke sana. Cuma di sini dibilangnya dreamy escape. Ya, contoh kalau kalian misalkan saat ini lagi kerja di corporate, kantoran gitu-gitu misalkan ya. Wah, ini butuh banget nih. Jangan sampai lupa. Atau mungkin kamu sering dreamy escape sendiri, kamu mencari pelarian escape-nya kamu sementara ini ngapain gitu. Ya, entah itu travel, kebanyakan dari kamu mungkin travel ya, seperti itu. Jadi kalau kamu punya niatan travel, jangan dikurung ya niatannya, kamu butuh ini memang jiwa kamu butuh ini kayak air segar buat kamu gitu ya. Semesta akan cukupi kamu lebih dari cukup, don't worry, nggak usah khawatir. Kamu minta manifestasi ini, jalan kok ini buat kamu ya gitu. Jadi di dalam setiap perjalanan kamu, nah gini, untuk jiwa-jiwa yang lebih tersadarkan, nanti akan ngerti kalau kamu terpanggil untuk mendatangi suatu tempat. Ya, misalkan entah ini di luar kota, di luar negeri, atau apa. Karena harus ada yang kamu temukan di sana. Nih, ada hidden treasures.
Ya seperti aku bilang, entah kamu mungkin kayak napak tilas, atau mungkin kamu kembali ke tanah leluhur, atau mungkin kamu mungkin harus ketemu siapa di situ, kamu harus gimana gitu-gitu. Bisa jadi pasangan hidup kamu juga bertemunya ketika kamu lagi berpindah-pindah seperti ini. Gitu bisa jadi. Ya, kamu menemukan hidden treasure. Hidden treasure kan artinya harta karun yang tersembunyi. Yang kamu tadinya mungkin gak ada rencana atau gak ada kepikiran nyari pasangan, ternyata ya ketemunya di situ. Bisa jadi kalau kalian yang selama ini berpikir, kenapa aku selama ini belum ketemu jodoh? Mungkin karena kamu belum membuka sayap kamu dan terbang ke sana kemari. Ya, gitu. Ini petunjuk aja. Ya, gitu. Kalian tuh jiwa-jiwa wanderlust di sini. Ya. Butuh jiwa-jiwa ya curious gitu ya. Curious ya, mungkin kalau bahasa Indonesianya apa curious? Kepo, tapi bukan kepo yang nyebelin ya, tapi kepo yang rasa ingin tahu gitu loh, seperti itu. Ya. Gitu. Di sini ada Earth Walk. Ya. Reorientation, collective wisdom, natural healing. Kamu tuh sebenarnya punya bakat healing natural. Kamu nggak ngapa-ngapain, ibaratnya kamu cuman leyeh-leyeh tiduran aja, itu aura healing kamu udah keluar sendiri. Nomor 2, makanya energi kamu tuh tinggi gitu. Nah, makanya dengan apapun yang kamu performakan di sini nanti, kamu tuh sebenarnya nyalurin energi healing tanpa kamu sadari. Contoh dengan musik kamu, dengan lukisan kamu, dengan podcast kamu, atau dengan apapun itu yang kamu pengen kreasikan. Ya, ingat daya kreasi kamu itu membawa energi kesembuhan. Makanya kamu seperti cahaya yang meninggalkan jejak seperti itu. Ya, di sini ada Earth Walk. Karena aku bilang dimana kamu menapak di bumi ini, kamu meninggalkan jejak cahaya di situ. Ini udah jelas banget. Ya, dan kamu nanti akan di dalam perjalanan-perjalanan kamu semakin lama semakin paham dengan siapa leluhur-leluhur kamu dan lain-lain. Ini nanti akan penting buat kamu. Ya, ini kan karena konteksnya spiritual ya, seperti itu. Sadar atau tidak sadar, ini nanti akan terjadi. Oke. Di sini ada messenger. Saya beberapa dari kamu, sorry ya, ini aku soalnya baru masuk lagi di sini pesannya. Ada. Aku disclaimer dulu, aku tidak pro kontra sama kepercayaan, keyakinan, agama apapun, itu kembali ke masing-masing. Tetapi nggak sedikit dari kalian yang juga nanti di dalam keyakinan akan berpindah. Ya, seperti itu. Ada. Aku nggak usah sebutin kemana-kemana, ya. Ada yang mungkin ujung-ujungnya ya spiritual aja, gitu. Seperti itu ada. Ya, tapi ini udah jelas sekali. Ya, messenger sekalian ini adalah pembawa cahaya atau pembawa pesan. Tapi ya pembawa pesan dalam bentuk cahaya seperti itu. Ya, kalian itu sangat dijaga dalam perjalanan kamu. Ya, kamu ada di sini dibilangnya divine orchestration. Jadi semacam ada sorry videonya terpotong lagi. Ya, jadi seperti di belakang kamu tuh kayak ada orkestra dan kamu sebagai performernya di situ. Ya, tapi orkestra ini adalah orkestra ilahi. Jadi hidup kamu tuh udah disusun iramanya seperti itu. Udah ada lagunya. Beberapa dari kamu mungkin bisa jadi pencipta lagu. Ya, seperti itu. Ya, kamu nggak usah khawatir karena challenge kamu tuh akan punya ketakutan besar sebelum membuka pintu yang sebenarnya ini yang aku lihat. Kamu cuma perlu connect, masuk ke dalam spiritual kamu, ya, meminta tolong dan support dari semesta ini. Dan apapun yang kamu yakini, kamu diiringi ke sana nanti. Ya, perjalanan kamu di sini power nomor 2. Ya. Di sini kita ada nostalgic release, healing the past relationships, sensory memories. Kalian orang-orang yang peka sekali ya, punya memori-memori yang sebenarnya cukup tajam dan sensitif. Ya, seperti itu. Kadang memori nggak harus dari ingatan ya, tetapi dari memori energi. Ya, kayak kita bisa ingat sama energinya, kita bisa ingat sama rasa sentuhannya atau apa. Kamu tuh banyak di sini. Makanya aku bilang kenapa kamu daya imajinasinya tinggi, karena kamu punya sensori ininya besar ya, gitu, seperti itu. Ya, makanya kayak kamu punya kemampuan menyembuhkan ya karena ini juga. Ya, cuman memang challenge hidup kamu di kehidupan saat ini juga banyak untuk menutup atau menyembuhkan karma-karma kamu yang lalu, seperti karma-karma kamu yang lampau, terutama dalam relationship. Ya, power nomor 2. Berarti challenge kamu di sini di kehidupan saat ini untuk benar-benar menemukan pasangan yang tertepat untuk kamu. Itu nanti akan ketemu sendiri. Ya, jadi kayak kriteria kamu udah bukan lagi kayak harus
bagaimana gitu ya, tetapi ya selaras sama kamu dalam bentukan jiwa kamu yang seperti ini. Mungkin bisa sama-sama berkarya dan lain-lain seperti itu. Ya, itu nanti pilihan kamu sendiri, kamu yang tentuin sendiri, karma kamu yang kamu jalani sendiri, power nomor 2. Ini hanya petunjuk aja untuk kamu. Oke? Itu saja petunjuknya untuk power nomor 2. Ya nih. Ini ya sorry ya, ini kayak kamu ya, benar ini yang tadi aku lihat ya. Seperti bola cahaya yang berpindah-pindah. Ini jiwa kamu persis begini kalau di alam astral ya, di alam spiritual nih. Ini gambaran yang sangat bagus. Sorry aku tadi nggak notice ya, karena aku pakai gambaran batin tapi aku nggak ngeliat, padahal ini ada di depan mataku sendiri ya. Seperti itu power nomor 2 ya. Tapi ini gambarannya, semoga cukup bisa dipahami, bisa diterima dengan baik ya power nomor 2. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun di situ silahkan. Ya, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih banyak atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya Winsiling, sama seperti nama channel YouTube ini. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Ya justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga power nomor 2. Thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala yang terbaik, semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu power nomor 2. Good luck ya. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya ya, di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye bye, take care, see you. Halo power nomor 3, bagi kalian yang memilih atribut mainan yang ini ya, ini namanya Rubies ya, Rubies in the Cabinet ya judulnya. Semoga kelihatan ya karena pencahayaannya ya seadanya ya. Jadi kayak di dalam badannya dia ini seperti kabinet, ini kan kayak lemari, terus di dalamnya tuh kayak ada jantung hatinya dia gitu ya. Di mainan ini seperti ini bentukannya. Oke. Ya, kenapa aku memakai atribut mainan-mainan ini juga sebenarnya semua ada maksudnya, ada artinya ya. Dan kenapa kalian power nomor 3 mungkin ketarik ke ini, ke mainan yang ini, pasti ada maksudnya ya. Aku coba jelasin dulu di sini sebelum nanti kita masuk ke kartu-kartunya power nomor 3. Sebelumnya semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat-sehat ya. Nomor 3. Oke, sorry juga kalau misalkan aku masih batuk, jadi mungkin tengah-tengah bacaan mungkin nanti ada batuk-batuk. Mohon semoga masih bisa diterima ya. Dan di sini kita ada ya Rubies in the Cabinet. Entah kenapa memang kristal merah itu muncul ya di penglihatan batin aku untuk power nomor 3. Sebenarnya bukan gimana-gimana, tapi entah kenapa merah ini seperti alarm buat aku gitu ya. Kayak kamu tau kan kalau sirene polisi, misalkan ambulan gitu deh, ambulan kan punya kayak tutupan lampu merahnya gitu kan yang muter-muter, sirenenya dia itu seperti itu ya, alarming. Jadi sebenarnya gini, jiwa kamu itu mungkin gambarannya seperti kristal merah yang bersinar seperti itu ya. Jadi kalau secara gambaran batin atau gambaran abstrak jiwa kamu itu, kalau dari perspektif alam astral atau alam spiritual itu seperti kristal merah yang menyala ya. Ada semacam elemen spiritual yang sangat kuat di kamu power nomor 3, itu yang aku lihat sih ya. Warna merah mungkin bisa menjadi sesuatu yang punya arti untuk kamu power nomor 3 ya. Kamu mungkin juga cocok memakai, misalkan kalau kristal ya kristal yang mungkin kemerahan cocok, atau makan makanan yang warna merah, atau mungkin aksesoris atau apa ya. Ini intinya warna merah ini ada semacam makna spiritual di kamu, entah kenapa menurut aku gitu. Tapi juga kayak kalian ini
ini ya, terus jaga kesehatan jantung hati kamu. Power nomor 3, di sini ada sedikit pesan kesehatan untuk kamu. Ya, bukan kenapa-napa, bukan berarti kamu kenapa enggak. Cuman karena energi kamu besar ada di situ. Ya, power nomor 3, energi batin kamu tuh kenceng. Ya, power nomor 3, heart chakra. Ya, heart chakra kamu tuh adalah sesuatu yang tersorotkan sekali di jiwa-jiwa di power nomor 3 ini. Ya, kalian itu gambaran yang muncul juga yang kedua adalah detak jantung, deg 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 seperti itu ya, jantung yang berdetak seperti itu. Ya, jantung itu kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh ya, seperti itu. Kalian itu mungkin orang-orang yang mungkin dalam hidup tuh juga mungkin seperti itu. Ya, kayak kamu mungkin pernah ditempatkan di situasi-situasi, mungkin kayak kalian jadi sandaran orang banyak misalkan, atau kalian jadi pilar orang banyak, entah ini di keluarga kamu sendiri, entah ini di geng pertemanan kamu mungkin. Ya, contohnya kalau di geng pertemanan tuh apa sih? Contoh simpelnya aja deh, contoh paling ibaratnya paling sepelenya gitu ya. Kayak kalau nggak ada kamu tuh pertemanan mungkin nggak akan jalan gitu loh misalkan. Jadi kayak kamu tuh perekatnya di situ gitu. Kamu juga mungkin perekat di keluarga kamu misalkan. Mungkin kalau ini contoh ya, misalkan misalkan kamu punya kakak atau punya adik, terus misalkan lagi selek nih sama mama atau sama papa, misalkan sama orang tua gitu ya. Ya kamu ya di tengah, kamu jadi perekatnya, kamu jadi penengahnya gitu. Jadi kayak kamu tuh jantungnya gitu. Sama ya, kita manusia kalau jantungnya mati ya mati semuanya gitu. Ya, gitu. Jadi ya hidup kamu tuh kamu adalah jiwa-jiwa yang seperti itu. Ya, jiwa-jiwa yang membawa kehidupan untuk orang lain. Kamu itu adalah jiwa-jiwa yang memang dipakai untuk banyak menghidupi dan mengubah hidup banyak orang. Itu power nomor 3 yang aku lihat. Itu mungkin misi jiwa atau tujuan hidup kamu juga. Ya, gitu. Cuman memang challenge-nya kenapa? Karena dalam setiap momen hidup kamu, pembelajaran hidup, peristiwa hidup, apapun itu pengalaman-pengalaman kamu tuh belajar bagaimana untuk tetap menjaga dan merawat jantung hati kamu. Berarti menjaga perasaanmu, memprioritaskan kesehatanmu, dan lain-lain. Sebelum kamu menjadi jantung hidup orang lain seperti itu. Ya, jadi kalau kamu jadi jantung hidupnya orang lain, tapi untuk jadi jantung hidup diri kamu sendiri kamu belum paham, belum bisa, belum ngerti, ya disitulah ujian-ujian kehidupan kamu terjadi. Ya, power nomor 3. Ini penting ya, aku ngerasa ini pesan penting dari semesta untuk kamu. Kamu itu menjadi tempat singgah banyak jiwa-jiwa yang sesat. Itu yang nanti aku ngelihatnya ya. Bukan sesat, tersesat, maaf ya. Bukan jiwa-jiwa sesat, tapi jiwa-jiwa tersesat. Jiwa-jiwa yang butuh cinta kasih. Ini nggak hanya manusia ya. Biasanya mungkin kayak orang-orang yang mungkin mungkin nggak pernah dapet perhatian atau cinta kasih dari orang lain. Mungkin hewan-hewan atau binatang juga ada gitu ya, seperti itu. Jadi orang kayak kamu ini heart chakranya seperti ini, ya sudah pasti banyak jiwa-jiwa atau makhluk-makhluk yang nyaman untuk bersinggah di kamu seperti itu. Termasuk makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Ini bukan horor ya, bukan kayak di film-film horor atau gue digelantungin sama Miss K gitu. Enggak, bukan seperti itu ya. Power nomor 3 ini lebih kayak ke, ya kan ada ya, maksudnya jiwa-jiwa yang tersesat gitu, belum ketemu sama arahnya gitu ya, mereka ketarik ke energi kamu. Makanya untuk orang-orang seperti kamu, power nomor 3 disarankan untuk kalau berdoa adalah mendoakan semua makhluk untuk mereka bisa berdamai dan berbahagia seperti itu. Power nomor 3 itu kunci spiritual kamu ya, gitu. Mantra Om Mani Padme Hum itu juga bagus sekali untuk kamu. Beberapa dari kamu yang sudah melantulkan atau melafalkan itu udah pamungkas untuk kamu. Ya, Om Mani Padme Hum. Kalau belum tahu, coba dicari ya. Ini nggak harus mengharuskan kamu harus agama apa untuk melafalkan itu, tidak. Apapun kamu, siapapun kamu, itu adalah bahasa semesta. Ya, universal seperti itu. Ya, power nomor 3. Ya, jadi jangan terhalang ya karena kamu misalkan ngerasa aku agamanya ini, aku nggak boleh ngomong ini. Enggak. Ya, gitu. Kamu tetap bisa bawa keyakinan kamu sebagaimanapun itu, kita hargai ya. Seperti itu, power 3.
Cuman itu tadi petunjuk aja ya. Jadi kedamaian dan kebahagiaan, kesejahteraan makhluk yang bertali karma dengan kamu akan sangat terlihat di jalan kamu. Kamu adalah penyembuh-penyembuh jiwa power nomor 3. Makanya kamu seperti sirene ambulans. Ya, ambulans itu kan dari mana? Rumah sakit. Menyelamatkan orang-orang yang mungkin sakit gitu, seperti itu. Ya udah, kok ya kalian ini jiwa-jiwa penyembuh, healer nomor 3 ini. Ya gitu. Cuman ya makanya tantangan kamu ini untuk bagaimana kamu tetap bisa menjaga kesembuhan dan kewarasan kamu. Intinya cuma seperti itu sih. Jangan neglect diri kamu sendiri, jangan tinggalkan diri kamu sendiri, jangan kayak jeblosin diri kamu sendiri ke jurang seperti itu. Atau membiarkan kamu sendiri diperlakukan dengan semena-mena. Karena jiwa seperti kamu ini biasanya dicari orang, dan banyak orang yang sadar nggak sadar kepengen sama kamu gitu. Maksudnya kepengen energi kamu sebenarnya, seperti itu power nomor 3 ya. Jadi kamu harus bijaksana ya. Jadi ini nanti seiring perjalanan hidup kamu akan ngerti sama ini, nggak usah khawatir power nomor 3. Ini hanya pesan saja ya gitu. Jadi dalam perjalanan kamu nanti kamu akan ngerti, oke, kapan aku harus begini, aku harus nolong orang yang karena ya layak untuk ditolong, layak untuk dibantu. Karena ya nggak semua orang itu layak akan pertolongan kita atau bantuan kita. Itu yang nanti kamu akan pelajari juga secara spiritual dalam perjalanan kamu. Itu bukan, kamu akan ngerti kenapa aku ngomong seperti itu nomor 3 ya. Meskipun niatan hati kita ya tentunya kita mungkin bisa membantu dengan apa yang kita bisa bantu seperti itu. Tapi tidak semua orang layak untuk diberikan bantuan itu. Karena nggak semua orang siap menerima bantuan itu. Contoh simpel. Aku yang seperti ini ya, aku jelasin, aku sharing sedikit aja, bukannya gimana-gimana. Ya kan begini nih gitu ya, ini kan kerjaanku sehari-hari gitu ya, adalah menjadi penyambung pesan seperti ini gitu. Ya kadang mendapatkan gambaran intuisi suara dalam artian kayak petunjuk ilahi gitu ya, petunjuk alam. Tapi nggak semuanya aku harus omongin ke orangnya. Apalagi di luar ini ya, di dalam konteks ngejalanin hidup sehari-hari misalkan seperti itu. Misalkan lagi jalan sama temen, atau sama temennya temen, atau lagi di dalam grup setting misalkan kayak gitu. Terus tiba-tiba nggak mungkin dong aku nyeletuk, lu misalkan sama suami lu harus gini-gini ya kan. Nggak mungkin. Padahal aku mungkin dapat gambarannya. Misalkan seperti itu. Jadi ada etika di dalam kita membantu orang lain seperti itu power nomor 3. Ya. Gitu. Jadi itulah kenapa diri aku, kalau ini kan diriku ya, jangan jeplak ya, maksudnya dalam artian kamu nanti menemukan jalan kamu sendiri. Cuman kayak dalam kasusku ini ya, aku akhirnya membuat ini sebagai salah satu bentuk pertukaran energi secara formal. Ya jatuhnya kan pekerjaan gitu ya, seperti itu. Kenapa? Supaya ya di luar konteks pekerjaan ini ya aku nggak akan ngerecokin hidup orang gitu. Aku batasi dalam konteks profesional seperti itu. Ya karena nggak semua orang ini. Kecuali nanti kamu akan paham sendiri kok, yang mana yang memang kamu memang mau nggak mau harus kamu ungkapkan. Itu dorongannya nanti akan berbeda. Ya karena orang-orang banyak nih ya yang kayak dia ngerasa mungkin bisa dapat petunjuk alam atau semesta atau kayak gimana, dia koar-koar kesana kemari itu, wah bumerangnya ke kamu nanti akan kenceng banget power nomor 3. Karena kamu ngerusakin karma orang ya, seperti itu. Dan kamu menimbulkan karma kamu sendiri, membuat karma baru seperti itu. Ya power nomor 3 ini petunjuk aja dari semesta ya. Jadi dengan kita paham kalau nggak semua orang layak untuk ditolong di saat ini, ya bukan berarti nanti di kemudian hari dia siap untuk ditolong, bisa jadi juga gitu ya. Tapi kita tidak memaksakan ego kita untuk membantu orang lain. Ya karena banyak sekali konteks healing yang terjadi di dunia spiritual itu malah jadi berbasis ego. Aku yakin yang nonton file ini bukanlah orang-orang seperti itu. Ya aku mendoakan juga untuk kalian ya, supaya kalian paham sama ini maksudnya bagaimana. Ya maksudnya kadang ada orang yang ngerasa dirinya sakti, terus dia harus ini membantu ini dengan seolah-olah membawa embel-embel kebaikan, embel-embel mungkin agama dan lain-lain seperti itu kan banyak terjadi ya. Gitu. Itu karmanya besar sekali. Ya jadi ini juga kenapa
Jantung hatinya di dalam kabinet, nih di dalam lemari. Ya itu, karena itu. Kamu simpen baik-baik itu. Kamu jaga dan rawat baik-baik itu. Ketika jantung hati kita dibutuhkan, baru kita buka kunci lemari kita buka lemarinya. Kayak begini persis. Kamu harus tahu kapan lemari ini harus ditutup dan dikunci. Dan kapan harus dibuka, supaya orang bisa lihat dan rasakan energinya. Ya, this is the reason. Inilah kenapa kamu memilih mainan ini power nomor 3. Dalam sekali pesannya untuk kamu. Ya, jadi kayak gambaran kamu, cerminan secara visualisasi di alam semesta, dari alam semesta, dari alam spiritual, atau alam astral adalah kalian seperti kristal merah yang nyala-nyala seperti sirena itu. Ya, kekuatan spiritual kalian besar. Banyak dari kalian yang belum sepenuhnya menyadari ya bakat spiritual kamu tuh apa. Kemampuan spiritual kalian tuh kenceng sekali. Ini udah terimplan di dalam darah kalian ya. Ini sudah gen yang aku lihat ibaratnya ya udah turun temurun mungkin, udah dari reinkarnasi. Sorry ya videonya terpotong ya. Jadi begitu ya. Jadi kayak kalian itu memang sudah turun temurun, sudah dari di darahnya sudah terimplan. Berarti ya ini udah nggak bisa, ibaratnya ya emang udah takdirnya begitu. Ya gitu. Nah, tinggal bagaimana kalian merespon terhadap takdir ini yang akan menentukan nasib kamu. Kamu bisa bernasib baik atau bernasib tidak baik, ya semua kembali ke pilihan masing-masing. Tapi takdirnya kurang lebih seperti ini, ya, gitu. Dan ini yang jagain kamu ya udah pasti udah yang nanti ya lagi-lagi ya seiring perjalanan spiritual kamu akan menemukan siapa yang benar-benar menaungi kamu, menjaga kamu. Ingat nggak tadi di awal kan aku bilang yang tak kasat mata pun akan bernaung di kamu atau mungkin nyaman untuk attach energinya ke kamu. Ya mungkin dewa, dewi, apapun itu ya, entitas-entitas yang di alam yang lebih tinggi bisa membantu kamu di dalam proses ini dan lain-lain. Ya, oke, kita lihat di sini power nomor 3. Di kartu-kartunya, sorry di situ penjelasannya panjang sekali ya untuk power nomor 3. Kita lihat tunjuk semesta. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Oke, kita ada Ace of Swords. The Sun. Very bright energy, healing. Aku ngerasakan kehangatan di sini pile nomor 3. Page of Swords. Transformation. Satu kartu lagi. Eight of Cups. Ya, ini konfirmasi banget sih file nomor 3 ya. Ini apa yang semua tadi aku omongin ya keluarlah sini semua di kartunya. Ya, ini bukan pesan tambahan tapi hanya pesan validasi untuk kamu sih file nomor 3. Ya, dari apa yang tadi sudah dibicarakan di awal. Transformasi di bawah mainannya nih. Death, transformation. Ini yang tadi aku bilang di awal ya, kamu mengubah hidup banyak orang ya, ini konfirmasinya dari semesta. Ya, gitu. Tempat singgah ya ini, abis kamu mengubah hidup orang ya orang mungkin akan melanjutkan perjalanannya. Nah ini kadang ini ya, inilah kenapa pembelajaran kamu untuk juga tidak melekat dengan apapun power nomor 3, termasuk pasangan dan lain-lain. Kenapa? Kadang pasangan kamu bisa jadi kamu tempat singgahnya dia. Ya, power nomor 3 gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat, atau misalkan mungkin ini sudah pernah terjadi kemarin-kemarin gitu ya, dimana misalkan kamu putus dari sama pasangan kamu gitu. Terus pasangan kamu mungkin ya jatuhnya meninggalkan kamu, nih ada Eight of Cups gitu ya, meninggalkan kamu dan dia mungkin bersama-sama orang lain. Ya berarti kamu tempat singgah untuk perubahan dia. Dan gak apa-apa, itu karma baiknya ada di kamu. Belajar dari situ. Fighting terus ya di sini dengan Ace of Swords.
Ya nanti yang tepat ya tentunya pasangan yang tepat tidak akan menjadikan kamu tempat singgah, tetapi ya tempat eh, apa ya, bermuara seperti itu. Ya gitu. Jadi ya pengalaman hidup kamu, pembelajaran hidup kamu tuh akan datang cukup banyak dari kisah-kisah di mana kamu ngerasa kamu itu ditinggalkan, di kayak ibaratnya abis manis sepah dibuang ya seperti itu. Sama ya ini abandonment ya, abandonment atau ditinggalkan ini bisa oleh siapapun, orang terdekat ya, nggak harus pasangan, bisa orang tua, teman, sahabat, dan lain-lain juga ya gitu. Jadi kalau kamu udah paham sama ini, kamu ngerti, oh ternyata kalau memang ujung-ujungnya orang ini pergi dari hidup saya, berarti memang saya punya tali karma untuk mengubah hidup dia sebagaimanapun itu. Kita mengubah hidup seseorang itu nggak harus selalu caranya yang baik-baik, alus-alus, kadang-kadang ya harus tergoncang-ganjing dulu. Tetapi dalam setiap perubahan yang orang lain alami di kamu, kamu juga berubah perlahan-lahan di dalam diri kamu seperti itu. Jadi pencapaian titik tertinggi spiritualitas kamu adalah lewat bagaimana kamu menyembuhkan dan mentransformasi hidup orang lain. Disitulah kamu ikut bertransformasi dan sembuh seperti itu, power nomor 3. Ya, karena aku ngeliatnya ini, kamu sering jadi tempat curhat orang, kamu sering jadi tempat kayak orang tuh banyak mengandalkan kamu seperti itu ya, power nomor 3. Kenapa? Karena kamu punya hati yang terbuka. Gitu. Ya. Gitu, aura kamu ya seperti tadi nyala-nyala, menyala seperti itu. Ya di sini bahkan ada kartu desannya. Begitu kartu desan ini tadi keluar, tangan aku langsung anget gitu. Angetnya bukan anget enak ya gitu. Ya ibaratnya kalau kita lagi dingin, kedinginan ya kita selimutan atau kita di depan api gitu kan, rasanya hangat dan lebih nyaman. Itu kamu seperti itu. Ya untuk kebanyakan orang. Gitu. Ya, tapi ingat, kamu harus jadi api diri kamu sendiri dulu. Kamu harus jadi tempat singgah dan tempat aman dan tempat nyaman untuk diri kamu sendiri dulu. Disinilah hantaman-hantaman hidup mengajarkan kamu untuk itu, untuk ngerti, dapat clarity-nya, dapat pencerahannya ke arah sana. Nih, Ace of Swords and the Sun ngomongin tentang itu. Ya, gitu. Jadi seiring kamu mengubah kehidupan banyak orang, kamu juga mengubah diri kamu sendiri. Jadi versi yang lebih bijaksana dan dewasa dan lebih paham sama ini semua. Ya, kamu akan banyak ngobrol sama orang sih yang aku lihat ya gitu, tempat seperti aku bilang, tempat istirahatnya orang gitu. Ya. Jangan jadi berkecil hati sama ini, power nomor 3. Kalau kamu udah ngerti, kamu udah nggak akan khawatir lagi sama ini. Kamu udah nggak akan melekat lagi siapapun yang datang ke kamu. Kamu ibaratnya gini, kayak ketika kamu sudah paham ilmu kemelekatan dan kamu sudah bisa menjadi orang yang tidak melekat dengan apapun gitu ya, power nomor 3. Orang dalam hidupmu, mau siapapun itu, dia mau pergi dari hidupku, dia mau tetap ada di dalam hidupku, ya berarti itu udah jalannya. Kalau dia pergi ya udah, berarti memang jalannya udah nggak sama diriku. Tapi orang-orang yang tetap ada di dalam hidupmu, ya itu orang-orang yang memang selaras sama energi kamu. Udah gitu aja. Ya, jadi kita nggak lagi kayak harus sakit hati. Ya mungkin dalam pembelajaran hidup iya kita mengalami sakit hati yang sangat dalam karena ini. Kita ngerasa dihianatin orang, kita ngerasa ya mungkin itu terjadi juga ya di dalam kehidupan kamu. Ngerasa ditinggalin, semua yang tadi aku bilang itu. Tapi itu semua ada makna yang indah di balik itu semua. Ada hikmah yang luar biasa di situ. Karena kamu lagi ada dalam fase transformasi ini. Kamu harus ngelewatin itu semua. Kenapa? Karena suatu saat kamu akan bantuin, nolongin orang yang tersesat. Ketika kamu tersesat di situ dulu, gitu, ya, gitu sih power nomor 3. Power nomor 3 ini orang-orang yang sebenarnya punya ketulusan atau innocent yang cukup tinggi ya. Jadi mungkin energi kamu tuh seperti energi kayak baby atau anak kecil gitu ya, karena kamu punya sisi itu. Ya tapi kebijaksanaan kamu itu, ya sorry videonya terpotong lagi. Ya, jadi tadi ngejelasin kalau misalkan energi kamu tuh seperti murni dan polos, seperti gambaran kayak anak kecil gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin punya sisi kayak sisi anak kecilnya ini gitu ya. Tetapi itu bukan sesuatu yang buruk, bukan berarti kamu bukan orang yang dewasa, tetapi memang kamu tulus. Itu aja sih. Ada kepolosan, ada kayak innocent-nya di kamu gitu loh, yang mungkin orang lain tuh juga rasain.
Nah ini tinggal orang ini mau memanfaatkan itu di kamu dengan cara yang negatif atau melihat itu sebagai sesuatu yang positif, yaitu kembali lagi ke bagaimana kamu merespon. Ya, nomor 3 gitu. Ya jadi kalau kamu misalkan contoh kamu putus sama pasangan karena pasangan bilang kayak kamu kayak kekanak-kanakan atau apa, ya berarti memang nggak cocok aja energinya, and that's okay. Kan aku bilang kita tidak melekat dengan itu, kita berupaya yang kita bisa sebaik-baiknya gitu ya, seperti itu. Itu contoh aja ya, power nomor 3. Ya jadi jangan di pasangan yang tepat buat kamu itu akan menjadi yang kamu tuh bisa jadi anak kecil bareng-bareng sama dia, bercanda gitu-gitu ya, seperti itu gitu. Karena kamu itu letak ketulusan hatinya tuh ada di situ. Itu petunjuk aja dari semesta. Ya jadi kamu bisa aman untuk ada di tempat bersama seseorang yang kalau kamu buka kabinet kamu nih, kamu buka lemari hati kamu, ya udah nggak apa-apa, hati saya nggak sakit gitu. Ya, itu petunjuknya sih. Oke, sekarang kita lihat ke oracle-nya. Sebelum aku masuk ke oracle-nya, pile nomor berapa nih? Tadi 3. Di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Pile 3 ini mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ya, jangan terlalu ditelan mentah-mentah untuk energi zodiak ini, karena bacaan ini bukan bacaan zodiak. Jadi aku cuma menambahkan informasi aja. Energi zodiak yang muncul di sini apa? Kalau zodiak kamu nggak disebutkan nggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan mungkin resonansinya bisa lebih lagi buat kamu ya, resonate-nya bisa lebih lagi. Scorpio sangat besar di energi pile nomor 3. Leo juga kenceng. Gemini, Libra, Aquarius, Aries ada di pile nomor 3 ini. Ya, oke. Kita masuk ke ini oracle-nya. Ya. Ini bisa jadi moon sign kamu juga ya, sun atau moon yang aku lihat kalau untuk zodiaknya yang pile nomor 3 ini. Oke, aku doa sebentar. Cerminan jiwamu di alam spiritual, pile nomor 3. Aku cuma mengambil 4 kartu dari sini. Oke, doors to perception. Keluarnya 5 ya, ya udah nggak apa-apa, diambil 5 kartu di sini. Aku disuruh ambil 5. Oke, doors to perception. Ya, salah satu misi jiwa atau tujuan hidup kamu sebagai jiwa ya, sebagai si kristal merah yang menyala-nyala cantik ini gitu ya, seperti itu pile nomor 3, adalah untuk membantu orang menemukan atau sadar sama pilihan hidupnya lagi. Ya, bagaimana mereka bisa mengubah nasib hidup mereka. Kan seperti aku bilang, kamu akan banyak merubah kehidupan banyak orang. Merubah nasib, menemukan peluang-peluang yang lebih baik dengan hanya merubah cara pandang atau cara pikir mereka. Kamu menyembuhkan orang lain itu dari persepsinya mereka. Ya, mindset. Kamu penyembuh mindset nih yang aku lihat nih. Ya, gitu. Jadi orang-orang yang terjebak di dalam ilusi kehidupannya dia, kamu bikin melek gitu. Oke, dia sadar. Jadinya pintu-pintu kebuka untuk mereka. Kamu seperti mengarahkan lewat sini, silahkan gitu lah, seperti itu ya. Gitu, kamu penyembuhnya tuh seperti itu pile nomor 3. Dan kalian adalah orang-orang yang sangat-sangat independen. Makanya kalian dalam kehidupan kamu, kayak contoh gini deh, lampu sirene di ambulan itu cuma satu biji gitu. Nggak ada tiba-tiba depan belakang ada lampu sirene juga gitu. Nggak, cuma satu. Ya kenapa? Itu tandanya independen. Dalam artian ini kembali lagi ke kemelekatan yang tadi aku bilang ya. Jadi kayak challenge hidup kamu adalah untuk memahami benar-benar hidup tidak melekat itu seperti apa. Kita bisa kok tetap bahagia dengan tidak melekat pada apapun, karena ya pada akhirnya pun juga yang akan nempel sama kamu ya udah, itu memang yang semesta sudah selaraskan untuk kamu. Yang enggak ya nanti akan pisah jalannya sendiri ya, seperti itu. Oke, kita ada ini. Di sini kita ada hold the light. Kamu adalah pemegang cahaya, ya, jantung hati. Di sini ada energi Lemuria.
Beberapa dari kamu mungkin punya peran khusus di tempat dimanapun kamu ditempatkan. Beberapa dari kamu memang punya peran khusus di Lemurian ya, di sini di tempat ini ya, mungkin Nusantara ini kamu punya peran ya. Ancient memories, kamu dijaga sama leluhur kamu udah dari entah kapan ya. Dewa dewi energinya ada di kamu ya. Sensitive gifts, seperti aku bilang, kamu punya bakat atau kemampuan spiritual yang nanti akan berkembang seiring waktu ya. Dan akhirnya I remember, sampai akhirnya kamu ngerti dan kamu paham. Aku ingat siapa diri aku ingat tujuan aku apa di sini, aku ingat aku tuh di sini hidup itu ngapain. Nih, kamu yang punya kunci atau akan terbuka pintu dan kamu memegang kunci untuk ke arah sana. Ya, heart activation, ingat ya, deh ada gambar hati di dalam kabinet. Di sini ada heart activation, kan aku bilang heart chakra kamu tuh sangat aktif. Ya makanya ujiannya self love. Ya, benar-benar menyelaraskan diri dengan apa yang membuat kamu bahagia. Itu cara kamu restorasi diri kamu sendiri, cara kamu healing dan bangkit ya, seperti itu. Makanya kita boleh jadi jantung untuk orang, tapi ya buat kita juga penting. Ya, jangan ketinggalan ini. Kalau kamu rusak untuk diri kamu gak bisa bagi apa-apa ke orang lain. Ya, apa nomor 3? Di sini ada sacred cave. Ya, goa yang suci. Ini entah kenapa ada sangkut pautnya sama energi dewa-dewi beberapa dari kamu. Tetapi sacred cave ini ngomongin tentang dimana ada titik dalam hidup kamu dimana kamu ngerasa kayak ngelewatin semuanya bener-bener sendiri. Nah, itu kamu diuji atau diajarin untuk jadi sosok yang independen. Itu spiritual growth kamu, perkembangan spiritual kamu itu sebagian besar itu harus dijalani sendiri. Ya, period of ini nih, gestation, introspeksi. Karena di dalam kesendirian itu banyak banget momen-momen kamu introspeksi, banyak momen-momen kamu ngerti, belajar, bercermin lagi gitu-gitu. Itu spiritual growth, itu perkembangan spiritual yang pesat itu hanya bisa ada ketika jiwa kamu benar-benar sendiri. Bahkan ketika kamu misalkan sudah berpasangan sama seseorang, itu bisa jadi loh kalau ada semacam langkah spiritual growth yang harus terjadi, bisa jadi kalian dipisahkan dulu. Dipisahkan ini bukan berarti harus selalu kayak misalkan cerai atau putus, bukan. Bisa aja tiba-tiba kalian harus LDR. Bisa aja tiba-tiba kayak situasi mengharuskan kayak yang ya gitu, kayak yang satu mesti kemana, yang satu mesti kemana dulu gitu. Kadang seperti itu terjadi karena kamu harus masuk lagi ke goa suci ini dan bertapak di situ, ibaratnya tuh kayak gitu, ngerti dulu gitu ya. Ini hanya petunjuk saja. Ya, lalu di sini ada tune your frequency ya. Jadi kayak kamu akan adalah jiwa-jiwa yang mempunyai frekuensi yang sirene yang tadi aku bilang itu, yang lampu cahaya warna merah itu adalah frekuensi tinggi. Jadi kamu akan hidup membawa frekuensi yang tinggi dan kamu akan bisa pada akhirnya gitu ya, ngebalance atau menstabilkan frekuensi tinggi ini nanti ke depannya. Ketika kamu sudah ngerti sama apa yang namanya boundaries atau batasan, ketika kamu sudah ngerti arti dari menjadi sebuah magnet kebaikan, menjadi saluran cinta, kasih, damai, rezeki, kesejahteraan, saluran ya, seperti itu. Ketika kamu sudah ngerti bagaimana membersihkan, mengisi energi diri kamu dan energi orang atau apapun yang lain, di situ kamu sudah ada di frekuensi yang tinggi. Dan apapun entitas yang menjaga kamu, itu juga pasti punya energi yang tinggi. Makanya aku bilang ini sudah pasti di alam yang lebih tinggi, dewa-dewi seperti itu. Beberapa dari kamu punya penjaganya dewa-dewi. Ya, gak cuma satu, ada beberapa juga yang aku lihat. Cuma nanti yang seperti tuan rumahnya ya satu nanti. Ya, itu nanti kamu akan nemu sendiri kok di dalam perjalanan kamu. Ya, so tune your frequency. Kayak kita dengerin radio, setelah radio kita harus putar-putar sampai berapa frekuensinya berapa supaya kedengaran jelas gitu ya suaranya gitu ya. Ini sama, kamu perjalanan kamu tuh seperti ya ini, menemukan frekuensi yang tepat, frekuensi dirimu, sekitaranmu, orang-orang sekitar kamu, dan seterusnya, pasangan dan lain-lain ya gitu. Itu saja petunjuknya untuk file nomor 3. Ya, sampai di sini aja bacaannya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nomor 3, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan.
Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama, Winsiling juga. Mau tanya-tanya dulu silahkan, ya jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Sekali lagi terima kasih banyak, part nomor 3, atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, untuk semuanya dilancarkan, ya, segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu. Good luck dalam perjalanan spiritual kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye-bye, see you.